kesehatan diri kalian. Ini termasuk kompetensi sosial emosional ya, manajemen diri. Coba ini mau tanya, upaya kalian menjaga kesehatan selama ini bagaimana? Tolong berikan contoh. Siapa berani? Yang selalu sehat, kehujanan tetap sehat. Kira-kira resepnya apa Pak itu? Oke, tidur. Tidurnya bagaimana? Cukup apa kurang atau berlebih? Cukup ya, tidur yang cukup. Paling tidak usia kalian menjaga untuk berapa jam ini sehari? Oke, begitu. Paling tidak 8 jam ya. Kalaupun kurang sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, selain tidur yang cukup, apalagi? Makan sayuran. Untuk mengawali pembelajaran kita seperti biasa, kita baca dulu kesepakatan kelas untuk meningkatkan kesadaran diri kita ya. Oke, salah satu membacakan. Siapa yang membacakan? Siapa berani membacakan hari ini? Tidak usah takut ya. Yang lain disimak, didengarkan, diresapi ya. Kesepakatan belajar bahasa Inggris. 1. Masuk kelas on time. 2. Saling menghargai dan menghormati. 3. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. 4. Meminta izin saat akan keluar kelas dengan alasan yang berterima. 5. Aktif dan senang mengikuti pelajaran. Oke, terima kasih Mas Iman. Oke, itu kesepakatan kelas kita ya, kesepakatan belajar kita. Nah, sekarang ini mau tanya nih, pada pertemuan sebelumnya apa yang kita pelajari? Masih ingat deh? Oke, Mbak Andreta, apa yang kita pelajari? Oke, very good. Passive voice, ya, passive voice. Sudah bisa ya? Sudah. Untuk hari ini anak-anak, kira-kira nih apa yang akan kita pelajari? What will we learn today? Anyone knows? Ada yang tahu? What will we learn today? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Oke, Mas Brilliant. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, very good. Agak keras ya, yang terdengar. Oke, information report text. Apa ini kira-kira? Sudah pernah dengar sebelumnya atau belum? Belum pernah. Kalau dalam ajaran bahasa Indonesia, yaitu istilahnya adalah laporan. Oke, sudah dipelajari dalam bahasa Indonesia? Laporan? Sudah. Oke, nah berarti sekarang ini mau tanya, kira-kira kalau kita belajar tentang materi ini, manfaat apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang berani berpendapat? Kira-kira kalau kalian belajar tentang membuat laporan, akhirnya nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang berani? Bingung? Belum bisa membayangkan? Padahal ini sehari-hari terjadi sebenarnya ya. Biasa bercerita nggak sehari-hari? Iya Bu, bahkan kalau bercerita kadang nggak sampai 2 jam nggak terasa gitu ya. Nah, manfaat kita belajar laporan ini salah satunya adalah membuat kita ketika berbicara itu lebih tertata, ya, lebih terstruktur. Kalian kan punya teman yang berbagai macam gitu ya. Nah, kira-kira teman kalian itu apakah semuanya kalau bercerita enak didengarkan? Nah, ada yang kurang enak didengarkan. Mungkin karena apa? Kira-kira? Ada yang karena grogi, oke. Karena apa lagi? Bahasanya kurang, oke. Ada lagi? Ada lagi? Berarti ada orang yang bercerita bisa dengan runtut begitu ya. Tapi ada juga yang alurnya tuh kesana, balik lagi ke sini. Ini berharap nanti setelah kita belajar materi ini akan meningkatkan kemampuan kalian dalam bercerita, dalam menyampaikan sebuah laporan, ataupun dalam menuliskan sebuah laporan dengan lebih terstruktur. Gitu ya? Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita sendiri, tujuan pembelajaran kita adalah melalui model discovery learning. Kalian diharapkan
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report. Coba bawa HP semuanya. Oke, sekarang HP-nya dikeluarkan. Yuk, HP-nya sekarang dikeluarkan. Oke, Bu Yuni share linknya lewat grup WA ya. Oke, sudah? Silakan dibuka blog dari Bu Yuni. Sudah dibuka? Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang silakan yang tidak bawa HP atau tidak ada kuotanya bisa gabung dengan teman dulu ya. Siapa yang tidak bawa HP hari ini? 1, 2, 3. Berarti bertukar tempat duduk dengan yang membawa ya. Silakan tuliskan benda atau hal atau binatang atau fenomena alam atau fenomena sosial yang menarik perhatian kalian akhir-akhir ini. Coba dipikir-pikir apa ya akhir-akhir ini fenomena alam atau misalkan melihat hewan atau melihat binatang yang mengusik pikiran kalian. Silakan tuliskan dengan memencet ini ada tanda plus di bagian bawah ya. Nah, kalau sudah nanti di bagian atas ada publikasikan. Nah, itu dipencet juga. Publikasikan kalau sudah diisi. Subjeknya, subjek tulis nama kalian. Pada bagian subjek tulis nama. Ya. Nah, kalau sudah bawahnya, betul. Ya, publish, publikasikan. Ya, akan muncul di sana. Nah, Mbak Rani dan Mbak Novia, kenakalan remaja. Oke. Kemudian Mas Iqbal melihat hujan deras di sore hari. Wah, terutama tadi malam ya. Dampaknya luar biasa. Banyak beberapa wilayah yang sampai banjir ya. Kemudian, yuk, siapa lagi nih? Ada yang mengalami kebingungan lagi? Ada enggak? Ayo, mana yang merasa kesulitan angkat tangan? Ya. Nah, yang atas Mas. Ini. Nah, plus. Nah, oke. Sudah ada 3 anak yang mengirim. Kalian juga bisa melihat jawaban teman kalian di layar HP kalian ya. Jawaban-jawaban atau tulisan dari teman kalian. Ini yang baru dari Mbak Sylvia dan Mbak Esti. Banjir membuat kandang ayam terhanyut. Wah, kandang ayam di mana ini? Ada loh. Ada yang sampai terhanyut? Ya, sekali ya. Nanti hujannya cukup deras sekali tadi malam ya. Sekali ya. Ada dari Mbak Indah dan Mbak Arzeta. Dari sana bisa dilihat di layar HP ya. Oke, ini pendapat dari Mas Putra Bima. Coba apa tadi Mas Putra Bima yang kamu tuliskan? Yang kamu tuliskan apa Mas Putra Bima? Malam hujannya sangat deras sampai banjir. Oke, jadi sampai ada banjir ya. Oke, terima kasih. Berarti di sini ini adalah contoh-contoh topik yang akan dibicarakan atau dibahas dalam materi report text. Jadi bisa membahas tentang benda-benda yang dibicarakan dalam report text ini. Apa sih bahasa Inggrisnya begitu ya? Nah, silahkan kalian masuk ke Kahoot. Kita akan bermain Kahoot ya. Silakan Bu Yuni akan share lagi di grup kelas. Oke, kalian klik ya. Kalian klik di grup kelas kalian. Kahoot. Oke, kita mulai ya. Nanti akan membutuhkan pin. Oke, kita tunggu pinnya ya. Nah, yang sudah masuk bisa langsung diisi. Ini pinnya. Sudah pernah bermain Kahoot sebelumnya? Belum. Oke, berarti Bini jelaskan. Nanti di layar akan muncul pertanyaan diikuti gambar. And your task is choose the name of the picture. Tugasnya nanti menjodohkan memilih jawaban sesuai dengan gambar. Oke, do you understand? Do you understand? Oke, are you ready? Oke, let's start it. Kita mulai ya. Oke. Oke, dimulai. Setiap pertanyaan waktunya 20 detik.
Oke, buat animal SA. Waktunya berada di sebelah sana ya. 20 detik. Oke, sudah ada 5 jawaban masuk. 7 jawaban masuk, 11. Dan waktunya tinggal 4 detik. 3, 2, 1. Nah. What animal is it? Binatang apa tadi? Dragonfly. Ya, oke, dragonfly. What about butterfly? What is it? What is it? Oke, very good. Cricket. What is cricket? Yeah. And then what about mosquito? Oke, very good. Oke, let's see. Siapa yang paling duluan ya tadi ya? Oke, skor tertinggi pada Mas Ma'ruf dan Mas Jale. 2, 1. Time it up. Oke, jawabannya apa? Tapi kan tidak boleh disebutkan ya. Caterpillar. What is it? Ular. What about hippopotamus? Hippopotamus? Oke, very good. Mudah nih ya. Oke, siap? Lanjut ya. Oke, siapa di podium? Iya, masih Mbak Rani dan Mbak Novia. Oke, lanjut. Next. What animals is it? Kita dulu ini, rhinoceros. Rhinoceros. Oke, hippopotamus. What is hippopotamus? Oke, crocodile. Leopard. Oke, very good. One. What is it? What are you doing? Okay, peacock. Repeat after me. Peacock. Okay. What about cockatoo? What is it? Apa ini? Anyone knows? Ada yang tahu? No one? Cockatoo? Kakak? Wow. How about seagull? Okay, repeat after me. Seagull. Okay, what is it? Okay, very good. Burung samar. Yeah. And then, what is parrot? Okay, repeat after me. Parrot. Parrot. Okay, what is it? Okay, very good. Burung beo. Yeah. Now, the last one. Ya. Okay. Pertanyaan terakhir. What phenomenon is it? Coba. What is that? Six, 5, 4, 2, 1. Time is up. Okay, that's solar eclipse. Okay, repeat after me. Solar eclipse. Solar eclipse. What is that? 3, Ibnu dan Aziz. 2, Dimas. And the winner, Rani and Novia. Terima kasih. Oke. Itu tadi adalah topik-topik ataupun materi yang bisa atau yang dibahas dalam sebuah teks report, begitu ya. Oke, untuk kegiatan berikutnya kita akan bekerja secara berkelompok. Ini akan membuat 10, kita akan buat 10 kelompok ya. Jadi silakan berhitung 1 sampai 10. Oke? Starting from Mas Gusti. 1, 2, Mbak Wulan. 4. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6.
7, kelompok 8 di meja Mas Bagas, kelompok 9 di meja Mas Marsha, kelompok 10 di meja Mbak Kasti. Oke. Now, please move. Silakan berpindah. Kegiatan berkelompok, kegiatan berdiskusi itu bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional kita ya. Jadi kita tidak hanya belajar tentang pengetahuan dan juga keterampilan saja di lingkungan sekolah, tetapi juga belajar bagaimana meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Nah, dalam kegiatan kelompok, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan? Masih ada yang ingat? Kerjasama. Oke, very good. Lalu apa lagi? Keterampilan apa yang bisa ditingkatkan dalam kegiatan berkelompok? Berdiskusi. Bisa meningkatkan kemampuan menjalin relasi. Kemudian juga ada kesadaran sosial di sana ya. Kita harus bagaimana dengan teman? Oke, saling menghormati. Ketika ada teman yang berpendapat, kita harus bagaimana? Oke, saling menghargai. Dalam kalian mengerjakan, kalian bisa membagi tugas, membagi peran ya. Sehingga dalam waktu yang ditentukan 10 menit tadi, lembar jawab ini sudah bisa selesai. Begitu ya? Oke, silahkan nanti kalian boleh mencari sumber belajar baik dari internet, di YouTube ataupun dari website ataupun juga dari buku, di buku-buku kalian juga ada ya, silakan. Oke, any question? Ada yang mau ditanyakan? Do you understand? Sudah paham semua? Oke. Ya, di sini sudah ada ya, blog membersnya siapa saja. Yang berempat berarti tuliskan di bawahnya. Oke, silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Mungkin ada dibagi tugas mencari, kemudian ada yang menulis ya. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang. 10 minutes from now. Atau information report text itu fungsi sosialnya apa sih? Coba kalian browsing dulu atau lihat di buku. Silakan bisa membagi tugas. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Bahasa Indonesianya dulu boleh, karena ini untuk menanamkan konsep pengetahuan dulu ya. Ya. Any question? Ada yang mengalami kesulitan? Apa? Enggak lagi dikain anak-anak. Ya. Bentar ya. Gimana? Kenapa? Iya, fungsinya. Kan jenis strukturnya ini adalah politis description of phenomenon. Ini contohnya ya. Oke, 1 menit lagi ya. Ayo segera dicari, tinggal 1 nih. Unsur kebahasaan, yes. Ya. Iya, jenis praktek. Ya. Pertanyaan yang pertama. Definisi dari information report text. Kelompok siapa yang mau menyampaikan? Kelompok siapa yang mau menyampaikan? Malu? Oke, Mbak Novia, silahkan disampaikan. Tidak apa-apa ya, kelompok Mbak Novia. Yang lain? Didengarkan dulu ya. Oke, silahkan. Boleh.
Oke, terima kasih. Thank you. Tepuk tangan buat Mbak Novia. Oke. Yang kedua, fungsi sosial. Oke, Mas Yohan. Ada yang mau memberikan tanggapan atau balik? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Sudah sama? Oke, sudah sama ya. Oke. Jadi hari ini definisinya, information podcast ini digunakan untuk apa? Menyampaikan atau berisi tentang apa? Laporan tentang apa saja? Oke, fenomena alam, fenomena sosial, binatang secara umum, benda hal secara umum, begitu ya? Oke, nah sekarang yang terakhir, silakan dibuka webnya tadi. Silakan diisikan pada refleksi dengan cara yang sama seperti awal tadi. Tuliskan perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian berikan alasannya. Subjek diberi nama. Oke, baru ada Mbak Rani, yang satu belum ada namanya ini. Kalau mau ngedit, ini bisa langsung ya. Di sini di edit bisa. Kalau salah satu membacakan refleksi, coba Mas Muhammad Iqbal. Oke, minta tolong dibacakan Mas, refleksi dari Mas Muhammad Iqbal. Berdiri, Bu. Berdiri, boleh. Ya. Saya sangat senang belajar tentang information report text. Ya. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ini bersama-sama ini, wakili salah satu ya, Mbak Sylvia, Mbak Novia, Mbak Anissa. Ya, salah satu. Berdiri. Mbak Sylvia mungkin, Mbak Novia sudah beberapa kali. Oke, happy ya. Oke, semuanya sebenarnya happy ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ke penugasan individu. Nah, penugasannya adalah silakan buat rangkuman pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Untuk bentuk produknya, silakan kalian memilih sesuai dengan keinginan ataupun minat kalian ya. Boleh tulis tangan, oke. Kemudian boleh presentasi digital, PPT boleh, PDF boleh ya. Waktu kelas 8 sudah pernah ada yang mencoba itu ya. Oke, kemudian boleh juga dengan video singkat. Dan juga boleh dengan voice note, kirim suara, rekaman suara. Jadi silakan rangkuman pemahaman apa yang sudah kita pelajari tadi kalian buat dalam bentuk ini sesuai keinginan kalian masing-masing. Waktu pengumpulannya 1 minggu ya, 1 minggu dari sekarang. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, thank you very much. Untuk pelajaran minggu depan masih melanjutkan ini ya. Oke. Oh iya, besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.